Di bagian utara Amerika, ada wilayah yang terlihat tenang dan luas. Hutan pinus, padang salju yang terbuka, dan suhu yang berubah cepat. Saat matahari pagi muncul, tempat ini terasa damai dan sederhana. Banyak hewan hidup dan bergerak dengan cara mereka sendiri. Mereka terbiasa dengan perubahan cuaca yang tidak menentu, dari salju yang turun pelan sampai angin dingin yang mendadak menguap. Dan di antara semua itu, ada satu pemburu yang jarang sekali terlihat. Hewan yang tidak suka menunjukkan diri, tetapi selalu ada di sekitar. Bobcat, kucing liar yang menjadi predator utama di kawasan ini. Dan disinilah perjalanan dimulai. Setelah berhari-hari menjaga sarang dan menunggu waktu yang tepat, ia akhirnya membawa anaknya untuk menjelajahi dunia luar untuk pertama kalinya. Sang ibu sudah ahli dalam berburu. Di belakangnya, anaknya meniru setiap gerakannya dan mempelajarinya. Dia mencari mangsa yang mudah untuk ditangkap. Ini bagus untuk mengajari anaknya berburu. Dia mencoba menangkapnya. Kali ini masih belum beruntung. Dia mencobanya sekali lagi. Dan berhasil. Di sini ibunya mencoba mengajari anaknya hal lain selain belajar berburu. Cara seperti ini sangat efektif untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan anaknya. Seiring berjalannya waktu, anak kucing bobcat itu tumbuh semakin kuat. Pelajaran demi pelajaran dari induknya mulai menempa insting alamiah yang selama ini terkunci di dalam dirinya. Dan pada akhirnya, datanglah saat di mana seekor anak bobcat harus menentukan langkahnya sendiri dan memulai perjalanan barunya sebagai pemburu muda di alam liar. Untuk pertama kalinya, ia harus melangkah tanpa induk yang selalu ada di belakangnya. Hutan terasa lebih sunyi. Angin terasa lebih tajam. Dan dia harus bisa beradaptasi dengan dunia yang baru. Bobcat biasanya menghindari wilayah yang bersalju, seperti ini saat musim dingin tiba. Tetapi kucing ini mungkin tertarik oleh kesempatan yang tidak biasa, yaitu perairan terbuka. Bobcat pada dasarnya bukan makhluk seperti bebek yang bisa berenang di air.
Namun kucing ini ingin mencoba keberuntungannya di tempat ini. Sepanjang musim dingin, sungai ini penuh dengan makanan bagi mereka yang tahu cara menangkapnya. Bahkan di sini coyote bisa menjadi pemburu ikan yang handal. Tetapi berburu ikan terasa sulit bagi kucing yang tidak terbiasa dengan air. Jadi dia memilih target yang lain. Bebek ini akan menjadi mangsa yang sempurna. Namun bebek-bebek ini masih di luar jangkauannya, jadi sangat sulit bagi kucing untuk menangkapnya. Sekarang dia ingin mencoba strategi yang berbeda, bersembunyi dan menunggu. Biarkan bebek-bebek itu datang kepadanya. Namun, tiba-tiba seekor tikus berenang di dekatnya. Tikus ini sama sekali tidak menyadari adanya bobcat yang sedang bersembunyi. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Namun dia tidak beruntung lagi. Air yang dingin ini adalah musuh terbesar kucing bobcat. Namun dia harus terus melanjutkan perjalanan karena rasa lapar tidak bisa ditunda. Kucing bobcat menelusuri wilayah bersalju ini dengan perlahan. Kucing ini juga memiliki bulu yang tebal di kaki-kakinya untuk menahan suhu dingin yang bisa mencapai minus 5 derajat Celcius. Dia menemukan jejak. Kelinci ini menjadi pilihan yang tepat bagi kucing bobcat setelah perjalanan panjang ini. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Kelinci ini melarikan diri dengan sekuat tenaga. Salju yang tebal membuat keduanya kesulitan untuk berlari. Dan dia mendapatkannya. Pada akhirnya, hidup di alam liar selalu menyisakan satu pertanyaan besar. Seberapa kuat kita bertahan ketika dunia tak lagi memberi kepastian? Kucing bobcat ini telah melalui masa kecil yang rentan, kehilangan, sampai harus menghadapi dunia sendiri. Dan di antara setiap jejak kakinya, terdapat cerita tentang ketabahan, tentang rasa takut yang diubah menjadi kekuatan,
dan tentang insting yang memaksa setiap makhluk untuk terus melangkah maju. Ketika malam kembali turun dan hutan menjadi senyap, hanya satu hal yang pasti, alam selalu memilih mereka yang tidak pernah berhenti berjuang. Gue Ferdinand Alfaruk, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.